untuk bisa diterima di Saudi ini, memang bisa dikatakan tidak perlu memahami atau menguasai bahasa Arab yang baik gitu ya. Karena banyak sekali kasusnya saya menemukan di Ma'had itu orang-orang yang memang masih belajar alif batasa gitu loh. Ya, jadi belum babun apa, kolamun apa itu belum. Oh, jadi teman-teman sebenarnya jadi di Ma'had benar-benar ini dari banyak awal dari gitu. nol gitu loh. Jadi sekarang udah baru selesai di Ma'had berarti ya sekarang ya? Iya. Menuju Beres, insyaallah. sanah tahdhiriyah atau preparatoriyah. Iya. Itu namanya sekarang sanah ulah mustarakah. Sana ulama musyarakah. Apa Atau artinya? biasanya kita tahdiri ya sih menyebutnya. Sanah ulah. Ya kalau di Indonesia itulah matrikulasi lah ya. Sanah mustarakah. Jadi memang kita ini udah masuk S1 sebetulnya, tapi pelajarannya iya. memang pelajaran yang sangat umum gitu. Jadi belum masuk. Jadi sanah ulah jurusan. mustarakah ini atau persiapan ini udah terhitung S1. Iya, betul. sudah terhitung semester 1. Tetapi belum penjurusan. Belum mulai. Tadi kan disebut mau masuk ini ya finance ya. Iya. Terus nanti kira-kira kan enggak ya, itu opsi pertama lah ya kan, masuk finance. Tapi opsi kedua itu kan biasanya pendaftaran itu ada urutan kan ya, diurutkan pilihan jurusan itu. Banyak itu top 5 opsi jurusannya apa aja yang mau rencana di Iya. Tadi ya yang nomor pertama memang finance, karena punya ketertarikan lebih di dunia keuangan mungkin ya. Yang pilihan kedua memang salah satunya hukum. Oke. Itu Hukum, opsi kedua. Opsi kedua dan yang opsi hukuk ya, hukuk. Oke, yang dan opsi ketiganya Quran ya. Jadi iya, memang loncat-loncat dari ekonomi ke hukum. Oke, tapi ininya ekonomi syariah. dan hukum mirip-mirip lah. Iya. Terus Ya mungkin itulah, sisanya saya rasa cuma tiga opsi aja ya. Jadi ya, tapi ya sebenarnya kenapa kita nggak tanyakan lagi teknis pendaftaran di Ma'had atau waktu Baninya di Ma'had, karena sebelumnya teman-teman PP Miryat ini udah bikin YouTube. Iya. Kan? Udah lihat juga kan YouTube sebelumnya tentang bagaimana pendaftaran di sudah sangat jelas lah insyaallah. Jadi kalau teman-teman misalnya mau daftar di Ma'had melalui Ma'had di KSU bisa lihat ke YouTube PP Miryat sebelumnya. Tapi menurut Bani nih yang baru nih keluar dari Ma'had, apa sih yang pasti udah lihat dong, nonton YouTube sebelumnya, apa yang belum nih yang kira-kira terbaru nih selain yang dibahas di YouTube sebelumnya menurut Bani, yang terbaru terupdate gitu lah. Iya, yang terupdate mungkin bisa saya katakan bahwa untuk bisa diterima di Saudi ini memang bisa dikatakan tidak perlu memahami atau menguasai bahasa Arab yang baik gitu ya. Karena banyak sekali kasusnya saya menemukan di Ma'had itu orang-orang yang memang masih belajar alif batasa gitu loh. Iya. Jadi belum babun apa, kolamun apa itu belum. Oh, jadi teman-teman sebenarnya jadi di Ma'had ini dari banyak awal dari nol gitu loh. Iya, cuma itu kan nanti memang akan dibimbing langsung di. Jadi misalnya dari negara mana aja tuh yang banyak dari nol belajar bahasa Arab? Saya kurang tahu ya spesifiknya, tapi memang kalau saya perhatikan banyak juga dari Afrika, teman-teman di Afrika itu banyak sekali yang memang datang ke sini betul-betul nol bahasanya. Jadi harus masuk semester 1 itu belajarnya masih itu ya. Masih kalau di Indonesia kita pelajaran bahasa Arab SMP lah ya gitu. Iya. Ya, tapi rata-rata orang Indonesia alhamdulillah yang kesini kalau nggak semester 2 semester 3 lah ya. Jadi memang udah ada basic. Emang berapa orang satu kelas di Ma'had? Di Ma'had secara umum satu kelas ada sekitar 15 orang lah. 15 orang dari berbagai negara. Pasti dicampur. Jarang sekali yang bernegara satu kelas gitu, jarang. Terus yang ngajar dosen-dosen dari mana saja? Dosen-dosen sangat variatif. Memang banyaknya Saudi, tapi Mesir juga ada, Aljazair ada, kemudian Sudan gitu ya, dan ya seperti itulah. Tapi variatif lah dosen-dosen kita di Ma'had, dan memang beliau-beliau ini yang memang dari segi keilmuan luar biasa ya. Banyak juga yang mengajar kita, beliau menyampaikan pelajaran yang buku yang sudah dia tulis gitu ya. Jadi mukoror yang guru kita tulis gitu loh. Jadi lebih mendalam lagi ilmu-ilmunya insyaallah. Gitu.
yang kemudian juga bisa jadi pembelajaran buat kita bahwa di Mahat itu jangan berpikiran gini. Memang orang-orang yang ke Saudi itu rata-rata di Indonesia, bahkan orang-orang yang secara rata-rata umur sudah harusnya udah lulus duluan gitu. Misalkan S1 kita lulus umur 23 tahun kan ya. Oke, kalau di Indonesia. Tapi di Saudi itu rata-rata kita teman-teman Indonesia mungkin 23 tahun itu masih semester 3, masih semester 4. Tapi jangan salah, saya mengamati gitu teman-teman dari luar negeri ya. Saya satu kelas ada yang teman sudah punya istri 2. Istrinya 2. Anaknya nggak tahu berapa ya. Istrinya udah 2. Tapi dari situ saya memahami bahwa ya jangan memandang orang udah tua masih aja belum dapat sarjana gitu ya. Masih aja belajar di Mahat. Tapi sisi lainnya yang bisa kita ambil adalah ya udah tua pun dia masih ada semangat untuk belajar. Tapi kalau gitu misalnya ada sudah punya istri gitu, boleh nggak sih anak Mahat bawa istri? Ya boleh-boleh aja sebetulnya. Ada nggak yang pernah maksudnya Bani lihat, ini masih di Mahat, dia bisa bawa istri juga ke Saudi? Kalau sepengetahuan saya sih yang di Mahat nggak ada ya. Belum ada sih. Paling ya udah S1 baru berani S1 bawa. baru ada yang bawa istri gitu loh. S1. Ya kita Mahat mah fokus aja dulu lah belajar. Bawa keluarga di Saudi, bahasa. ya tentu saja banyak tantangan pasti. tantangan juga kan ya. Banyak Jadi pikiran. selain kuliah dulu di Mahat, ini aktivitasnya apa aja nih? Selain kuliah, aktivitas di luar lah. Ya, aktivitas kuliah di 2 tempat juga kebetulan saya. Kemudian juga Di mana tuh satu? ada salah satu kampus di Indonesia juga. Gitu. Kemudian Online dong. Online. Oke. Kemudian juga ya berorganisasi ya pasti ya, dan seharian saya juga trading. Jadi maksudnya Gimana tuh? berinvestasi lah ya, berinvestasi. Ceritakan sedikit dong aktivitas selain kuliah, ada investasi juga, itu seperti apa? Iya, investasi saya sebetulnya dimulai dari ini ya, semenjak lulus SMA, mulai banyak tuh dulu sekolah-sekolah yang mengenalkan tentang pentingnya berinvestasi di kala muda gitu ya. Akhirnya saya tertarik dan ya memang mulai terjun dari situ. Kebetulan juga saya terjun di investasi saham gitu ya. Jadi keseharian saya memang sekarang juga tidak di Indonesia, di Saudi pun saya mengamati pasar Indonesia. Boleh gitu. tahu invest di mana nih? Ya ada di beberapa perusahaan besar lah, multinasional yang ada di Indonesia gitu. Lumayan lah ya. Iya. Masya Allah. Jadi ini karena sambil jadi mahasiswa, investasi juga, berarti antara akademik dan menjadi seorang investor atau menjadi pebisnis juga, ini gimana nih nanti ke depannya ini? Kira-kira mau fokus jadi pebisnis di bidang bisnis, apalagi kan mau masuk finance juga kan? Ataukah mau fokus di dunia akademik gitu? Iya. Atau seperti apa? Sebetulnya ya harus sinkron juga ya semua. Keilmuan juga perlu kita pelajari lebih mendalam, karena memang di dunia investasi pun kalau kita nggak tahu ilmunya, ya ujung-ujungnya jatuh juga alias rugi-rugi juga gitu loh. Karena banyak sekali kasusnya memang orang yang nekat aja masuk terjun ke dunia investasi tapi tanpa punya dasar ilmu yang kuat, akhirnya yang ada rugi, gila, bahkan sampai bunuh diri gitu loh. Tapi kalau ditanya kita mau lebih mengutamakan akademik atau bisnis, tentu saya akan memilih akademik gitu ya. Akademik di atas segalanya. Ke depan gitu. mau aktifnya, sibuknya setelah selesai nih kuliah misalnya, ke depan mau aktif jadi pengusaha atau di dunia akademisi gitu? Ya, saya ingin aktif dan berkontribusi di sektor keuangan ya. Jadi maksudnya sektor keuangan kan selalu harus bawa basic akademik juga kan, karena perlu juga teori-teori. Atau mau jadi pegawai, kerja di kantor gitu? Ya, kalau dibilang jadi pegawai tentu kita pengen jadi orang yang punya bisnis tersendiri ya, bisa membuka peluang usaha untuk kawan-kawan yang lain gitu loh. Kalau mau punya usaha sendiri, kira-kira Bani tertariknya mau bisnis di bidang apa? Kalau ditanya bisnis, karena dulu sempat menggeluti usaha konveksi, ya memang pengen ke situ. Berarti bidang konveksi, sudah ada gambaran ke arah konveksi ya, Masya Allah. Nah, gimana nih tanggapan atau ya pesan-pesan Bani lah kepada teman-teman mahasiswa yang ingin kuliah sambil berbisnis atau sambil invest atau seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan atau seperti apa nih? Iya. Ilmu di atas segalanya, tapi memang kita juga perlu
mempersiapkan masa depan yang tidak pasti gitu loh. Khususnya mungkin karena di sini saya berbicara tentang sektor ekonomi, berarti masa depan yang belum pasti itu adalah finansial kita gitu. Akhirnya belajar perlu dan kita mempersiapkan finansial kita juga perlu sedini mungkin. Jadi yang terpenting adalah memang kita bagaimana menempatkan atau manajemen waktunya gitu. Kita bisa membagi waktu belajar kita dan juga belajar untuk memperdalam dunia khususnya dunia investasi gitu kan. Jadi tidak dua sektor ini nggak kita tinggalkan gitu. Jadi tetap seimbang gitu loh. Karena dua-duanya sama penting dan dua-duanya juga saya rasa memang perlu, apalagi khususnya milenial sekarang untuk bisa mendalaminya gitu.